ya ini proses probing Z aksisnya, dia akan nyentuh, turun sampai nyentuh, saat setelah sentuh dia akan naik lagi. Gimana ya caranya biar bisa seperti ini? Cek penjelasannya di video kali ini. Oke, kali ini saya akan memberikan penjelasan detailnya tentang bagaimana Z probe ini dan kenapa ini ada. Ini dasari karena untuk di dalam proses CNC, untuk proses machining CNC ini kita perlu menentukan titik awal, yaitu titik awal di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk sumbu X dan sumbu Y kita bisa menentukan dari titik pojokan benda kerja yang mau kita CNC kan. Misalnya titik benda awalnya di sini, kita tinggal geser ini ke kiri dan ini ke kanan, saya matanya ke sini. Tapi untuk mengetahui ketinggian Z dan agar dia ketemu pada titik 0 yang tepat, ini kalau kita lihat, kita cara manual kita turunkan pelan-pelan, ini nanti cukup sulit untuk dilakukan secara berulang-ulang jika kita terus-menerus harus pelan-pelan mencari Z-nya secara manual. Oleh karena itu ada alat yang namanya ini, seperti ini, Z probe ini gunanya untuk membantu kita untuk menentukan titik 0, menentukan jaraknya ini sebenarnya seberapa dari benda kerjanya ini kan itu. Caranya saya contohkan sekalian caranya. Ini dicapitkan ke sini. Konsepnya nanti kita lihat dulu alatnya ini tebalnya berapa, dudukannya tebalnya berapa. Kita lihat dudukannya tebalnya 19,1 mili. Oke. Dan ini saya japitkan di mata logamnya ini, mata potongnya ini logam, dan nanti saat ini turun terus akhirnya dia ketemu ini, tik, ininya yang turun, Z-nya turun terus sampai ketemu ini. Dan saat dia ketemu ini, dia ngirim sinyal ke mesinnya bahwa oh dia sudah sampai di titik dudukan ini, dan titik dudukan ini berada di atas benda kerja sejauh tebalnya dudukan ini tadi, yaitu tebalnya 19,1 mili. Jadinya kita tahu bahwa sekarang posisi Z aksisnya berada di 19,1 mili di atas benda kerja. Jadi secara kasar konsep cara kerjanya Z probe ini seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang Z probe-nya ini lebih detail. Di sini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama sebagai dudukannya, ini untuk menangkap, untuk didiamkan di sini di atas benda kerja. Kemudian ini untuk capitnya nanti dicapitkan di mata endmillnya atau mata routernya. Kemudian nanti saat Z aksisnya turun masuk ke sini, sinyalnya ini nanti akan masuk ke dua kabel ini, akan masuk ke match tree atau controller CNC-nya. Untuk buatnya nggak harus yang saya contohkan ini kan Z probe jadi ya, jadi ada yang sudah jadi dan tinggal beli ada. Tapi kalau buat sendiri juga bisa, karena konsepnya cuma ini sejenis logam yang bisa berantakan. Ini dihubungkan ke kabel hitam. Kemudian ini cuma capit buaya biasa dihubungkan ke kabel putih. Kemudian dua sinyal ini masuk ke controller. Oke, untuk wiringnya contoh pertama kita ini pakai match tree yang tipe bit sensor. Ini yang pakai USB. Ini yang kabel dudukan, kabel hitam nanti masuk ke DCM ini, DCM. Kemudian yang kabel putih yang masuk ke klem ini masuk ke salah satu pin input ini. Ini ada 4 pin input. Contohnya ini saya pakai pin 4. Oke. Kemudian untuk match tree yang lain, contohnya ini yang match tree buat LPT.
sama saja dudukannya masuk ke kalau ini dudukannya masuk ke GND nya sini. Kemudian capitnya, kabel dari capit dari klemnya masuk ke salah satu dari pin input. Ini ada 5 pin input. Contohnya ini saya pakai pin nomor 15. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, setelah kita hubungkan ke controller, kemudian kita tes dulu apakah sinyal sudah masuk. Pertama kita masukkan port pin di input sinyal, kita cari Z-probe-nya. Ini kita masukkan pin numbernya kita masukkan sesuai dengan pin yang kita pakai di perkabelan sebelumnya. Contohnya tadi saya menggunakan match 3 pin speed sensor yang merah. Saya masukkan pinnya ke pin nomor input keempat, maka saya ini masukkan keempat. Jika dimasukkan ke pin lain silahkan diganti angkanya ini sesuai pin yang kita masukkan. Oke, langsung apply. Oke. Kemudian kita tes dulu di bagian diagnosis. Kita tes dulu sudah masuk apa belum. Oke, setelah dihubungkan ke controller, kita tes seperti ini dulu. Kita seperti ini. Kita lepas sampai sambung sambil kita lihat di match screen-nya di bagian diagnosis yang di digitize. Di saat terhubung, di saat di sana probe-nya terhubung, dia digitize-nya akan nyala. Jika tidak akan mati. Ini nyala, mati. Oke, kita coba ini dulu. Jika sudah bisa berarti lanjut ke berikutnya. Oke, selanjutnya jika sudah kita cek di diagnosis dan digitize-nya sudah bisa kedip karena sinyalnya sudah masuk, kita lanjut untuk memasukkan program kode untuk program Z-probe-nya tadi. Z-probe-nya nanti bisa kita mulai dengan menekan ini auto tool 0. Sebelum itu kita perlu masukkan kodenya dulu agar ini bisa berjalan. Kita pilih operator, edit button script, kemudian kita pencet ini auto tool 0-nya. Ini keadaannya masih kosong, kita ganti dengan kode yang ada di link deskripsinya, sudah saya berikan filenya. Ini kodenya silahkan sebelumnya kita isi dulu. Ini ada Z-probe thickness, ini kita ganti ketebalannya Z-probe tadi. Mungkin kalau nggak pakai Z-probe yang sama dengan punya saya tadi kan nanti tebalnya beda. Nanti silahkan nilainya ini diganti sesuai dengan tebal yang akan tebal Z-probe-nya akan. Ini menggunakan mili, jadinya tadi 19,1 mili. Oke, kita copy, kita masukkan ke ininya tadi, paste. Oke, jika sudah kita save. Oke, selesai. Selanjutnya kita tes mekanisme Z-probe-nya. Oke, selanjutnya setelah program disetting, kita setkan seperti ini. Ini taruh di bawahnya, jaraknya Z-nya ini jangan terlalu jauh. Kemudian kita ini capitkan ke matanya. Ingat, mata potongnya ini harus logam ya, jadinya dia bisa menghantarkan listrik. Oke, kemudian kita pencet tadi tombolnya auto tool 0. Dia akan turun terus sampai dia mencet tempat dudukannya. Tik, dia mencet, dia kemudian naik. Oke, sekarang posisi Z-nya sudah tepat pada nilai yang tertera di Z-aksis di match 3. Selesai, wabnya sudah selesai. Ya, seperti itu. Oke, kita bisa tes apakah ini posisinya sudah tepat. Kita arahkan Z-nya untuk menuju ke titik 0. Kita lihat apakah dia benar-benar berada di titik 0. Kita bisa gerakkan ke atasnya, tapi ini terasa sangat lumayan ya, agak ada beratnya karena ini dia sudah pada posisi sampai ke atas tipis saja, dia sudah agak kejepit, tapi dia tetap bisa dilewati oleh kertas. Berarti dia posisinya sudah benar-benar di atas benda dan posisinya tetap
berada tepat di nilai 0 Z. Sekian video tutorial untuk probing kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau masalah silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk share video jika ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang.